Inilah 10 benda pembawa sial menurut Primbon Jawa bisa bikin miskin. Apakah kamu pernah merasa ada yang aneh atau tidak beruntung dalam hidupmu meskipun kamu sudah berusaha keras? Bisa jadi ada sesuatu di sekitar kita yang malah membawa energi negatif tanpa kita sadari. Dalam tradisi Jawa, ada benda-benda tertentu yang dianggap bisa membawa kesialan atau malapetaka ke dalam rumah. Tapi, tahukah kamu apa saja benda-benda itu? Benda-benda ini mungkin terlihat biasa saja, tapi dalam kepercayaan Primbon Jawa, mereka memiliki kekuatan yang tak terlihat, yang bisa mengganggu ketenangan hidup kita. Sebelum kamu berpikir itu hanya mitos, pertimbangkan untuk sejenak memperhatikan barang-barang yang ada di sekitarmu. Apakah kamu yakin mereka tidak memengaruhi nasibmu? Sebelum lanjut, luangkan waktu untuk subscribe, like, dan tuliskan hajatmu di kolom komentar. Saya doakan agar semua hajatmu terkabul. Nonton video hingga selesai biar tidak salah menjalani kehidupan. Di video ini, kita akan membahas 10 benda yang konon dapat membawa sial dalam rumah, menurut Primbon Jawa dan menurut Islam. Apa saja benda tersebut? Apakah kamu sudah punya salah satunya di rumah? Jika iya, bisa jadi ada beberapa perubahan yang perlu kamu lakukan agar kehidupanmu lebih harmonis dan penuh berkah. Yang pertama, cermin yang retak. Cermin adalah benda yang biasa ada di setiap rumah. Namun, menurut Primbon Jawa, cermin yang retak atau pecah dipercaya bisa membawa nasib buruk bagi penghuni rumah. Dalam kepercayaan Jawa, cermin dianggap sebagai penghubung antara dunia nyata dan dunia gaib. Ketika cermin retak, dipercaya bahwa penghubung ini terganggu dan hal ini bisa menyebabkan gangguan dalam kehidupan keluarga atau membawa energi negatif. Banyak orang yang menghindari meletakkan cermin di tempat-tempat yang bisa membuatnya pecah, seperti dekat pintu atau di tempat yang banyak aktivitasnya. Yang kedua, benda yang mengeluarkan bau tidak sedap. Menurut Primbon Jawa, benda-benda yang mengeluarkan bau tidak sedap seperti makanan basi atau barang-barang yang berbau busuk bisa mendatangkan sial. Hal ini tidak hanya berhubungan dengan kebersihan, tetapi juga dengan keselarasan energi dalam rumah. Bau yang tidak sedap diyakini dapat mengganggu keseimbangan energi positif, membawa energi buruk, dan menyebabkan ketidaknyamanan dalam hidup penghuninya. Oleh karena itu, menjaga kebersihan rumah dan memastikan semua benda dalam rumah tidak mengeluarkan bau yang tidak sedap sangat dianjurkan. Yang ketiga, sepatu yang terbalik. Sepatu yang diletakkan terbalik atau tidak teratur juga dipercaya sebagai benda pembawa sial. Dalam budaya Jawa, sepatu terbalik bisa melambangkan ketidakteraturan dalam kehidupan seseorang, dan itu diyakini dapat mendatangkan kesialan. Hal ini berhubungan dengan konsep keseimbangan hidup. Untuk menghindari kesialan, pastikan sepatu selalu diletakkan dengan baik, dengan posisi yang benar. Yang keempat, pisau yang terbuka. Pisau adalah alat yang sering kita temui di dapur. Namun pisau yang diletakkan sembarangan atau dalam keadaan terbuka bisa dianggap membawa energi negatif. Pisau yang diletakkan dengan ujung yang menghadap ke atas atau keluar dipercaya bisa memicu pertengkaran, konflik, atau bahkan musibah dalam keluarga. Oleh karena itu, sangat disarankan untuk meletakkan pisau dengan hati-hati, dalam posisi yang aman dan tertutup jika tidak sedang digunakan. Yang kelima, kaca atau hiasan yang patah. Tidak hanya cermin, hiasan berbahan kaca atau benda dekorasi yang patah juga dianggap membawa nasib buruk dalam budaya Jawa. Ini mungkin memiliki hubungan dengan pandangan bahwa benda yang rusak atau patah menandakan ketidakharmonisan dalam hidup. Kepercayaan ini mengajarkan kita untuk selalu memperhatikan barang-barang dekoratif di rumah agar tetap dalam keadaan baik, sehingga rumah tetap terjaga energi positifnya. Yang keenam, benda bekas yang tidak terpakai. Benda-benda bekas yang tidak terpakai atau sudah tidak berguna, menurut Primbon Jawa bisa mendatangkan kesialan. Barang-barang yang tergeletak tanpa fungsi di dalam rumah diyakini akan menyerap energi negatif dan menghambat aliran energi positif. Di dalam Primbon Jawa, dianjurkan untuk selalu membuang atau menyimpan benda-benda bekas dengan baik agar rumah tetap terjaga dari energi buruk. Ini adalah salah satu cara menjaga kebersihan fisik dan spiritual rumah. Yang ketujuh, pintu yang sering terkunci. Pintu yang terkunci dalam waktu lama juga bisa menjadi sumber ketidakberuntungan dalam rumah menurut Primbon Jawa. Pintu merupakan simbol dari kesempatan dan kemudahan aliran energi dalam kehidupan. Jika pintu sering terkunci, diyakini akan menghambat rezeki atau kesempatan baik yang datang. Oleh karena itu, pastikan pintu di rumah tidak terkunci terus-menerus dan memberi ruang untuk aliran energi yang positif. Yang kedelapan, tanaman yang layu.
Tanaman yang layu atau mati bisa dianggap sebagai pertanda buruk menurut Primbon Jawa. Tanaman hidup melambangkan kesejahteraan, pertumbuhan, dan keberuntungan. Jika tanaman yang ada di rumah layu atau mati, hal itu diyakini bisa menandakan penurunan energi positif atau kemerosotan dalam kehidupan penghuni rumah. Untuk itu, tanaman yang ada di rumah perlu dirawat dengan baik, diberi air, dan sinar matahari yang cukup agar selalu segar dan hidup. Yang kesembilan, barang yang diletakkan di sudut gelap. Di dalam rumah, ada beberapa sudut yang seringkali gelap atau kurang pencahayaan. Menurut Primbon Jawa, jika ada benda yang diletakkan di sudut gelap ini, hal tersebut bisa membawa kesialan. Benda-benda yang berada di tempat yang tidak terlihat jelas atau tidak terjangkau cahaya akan terpengaruh oleh energi negatif. Oleh karena itu, penting untuk menata rumah dengan memperhatikan pencahayaan yang cukup di setiap sudutnya. Yang ke-10, gambar atau foto yang tertutup debu. Foto atau gambar keluarga yang tertutup debu juga bisa menjadi pertanda buruk dalam rumah menurut Primbon Jawa. Foto-foto yang menutupi wajah keluarga atau gambar yang tertutup debu dianggap akan mengurangi kebahagiaan dan keharmonisan keluarga. Oleh karena itu, penting untuk membersihkan foto atau gambar secara teratur dan memastikan bahwa gambar-gambar tersebut tetap terlihat jelas untuk mendatangkan keberuntungan dan kebahagiaan dalam rumah. Tentu, mari kita lihat pandangan Islam terkait kepercayaan terhadap benda-benda yang dianggap membawa sial, seperti yang ada dalam budaya Jawa, dan mengapa pandangan tersebut berbeda atau tidak sesuai dengan ajaran Islam. Mari kita bahas. Yang pertama, cermin yang retak. Dalam Islam, cermin atau benda apapun yang retak tidak dianggap membawa sial. Islam mengajarkan bahwa segala sesuatu yang terjadi adalah takdir dari Allah, dan tidak ada benda atau objek yang dapat menentukan nasib seseorang secara langsung. Cermin yang retak hanyalah suatu benda fisik yang perlu diperbaiki, dan tidak ada kaitannya dengan keberuntungan atau kesialan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan bahwa takdir berada di tangan Allah, dan kita seharusnya menyerahkan segala urusan kepadanya tanpa mengaitkannya dengan benda mati. Firman Allah dalam Al-Quran, tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Quran Surah At-Tagabun ayat 11. Yang kedua, benda yang mengeluarkan bau tidak sedap. Bau tidak sedap dalam rumah, seperti makanan basi atau barang yang berbau busuk, lebih kepada masalah kebersihan yang sangat ditekankan dalam ajaran Islam. Islam mengajarkan umatnya untuk selalu menjaga kebersihan diri dan lingkungan sekitar, karena kebersihan adalah sebagian dari iman. Namun, bau tersebut tidak dianggap sebagai sesuatu yang dapat mendatangkan kesialan. Penyebabnya hanyalah faktor fisik yang perlu diperbaiki dengan menjaga kebersihan rumah, bukan karena ada hubungan dengan hal-hal gaib. Hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kesucian adalah sebagian dari iman. Hadis riwayat Muslim. Yang ketiga, sepatu yang terbalik. Islam tidak mengenal konsep bahwa sepatu terbalik atau tidak teratur dapat membawa kesialan. Dalam Islam, segala hal yang terjadi pada seseorang adalah bagian dari takdir Allah. Sepatu yang terbalik hanyalah masalah kebiasaan dan keteraturan dalam kehidupan sehari-hari. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita untuk hidup teratur dan rapi, namun tidak ada kaitannya dengan kesialan atau keberuntungan. Yang keempat, pisau yang terbuka. Pisau yang terbuka atau diletakkan sembarangan bukanlah masalah spiritual dalam Islam. Jika ada benda tajam seperti pisau, kita dianjurkan untuk menjaga keselamatan dan tidak menyimpannya di tempat yang berbahaya. Dalam Islam, keselamatan dan kewaspadaan terhadap benda tajam lebih ditekankan, namun tidak ada kaitan dengan musibah atau kesialan. Firman Allah dalam Al-Quran, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan. Quran Surah Al-Baqarah ayat 195. Yang kelima, kaca atau hiasan yang patah. Islam mengajarkan bahwa benda yang rusak atau patah hanyalah suatu kondisi fisik yang perlu diperbaiki atau dibuang jika sudah tidak berguna. Tidak ada konsep dalam Islam yang menyatakan bahwa benda yang patah bisa membawa sial. Nasib seseorang tidak ditentukan oleh benda apapun, melainkan oleh usaha, doa, dan takdir dari Allah. Firman Allah dalam Al-Quran, dan apa saja yang menimpa kamu dari musibah, maka itu adalah akibat dari apa yang telah kamu kerjakan. Quran Surah Asy-Syura ayat 30. Yang keenam, barang bekas yang tidak terpakai.
Barang-barang yang tidak terpakai atau sudah rusak seharusnya dibersihkan atau disingkirkan, karena ini adalah bagian dari prinsip kebersihan dan keteraturan yang diajarkan dalam Islam. Namun, tidak ada pandangan dalam Islam yang mengaitkan benda bekas atau barang yang sudah tidak digunakan dengan kesialan. Islam mengajarkan untuk menjaga rumah tetap bersih dan teratur, namun tidak ada hubungan langsung dengan musibah atau keberuntungan. Yang ketujuh, pintu yang sering terkunci. Pintu yang sering terkunci atau tidak dibuka bukanlah penyebab kesialan dalam Islam. Islam mengajarkan untuk menjaga pintu dan rumah dengan aman, tetapi tidak ada hubungan antara pintu yang terkunci dengan takdir atau nasib buruk. Segala hal yang terjadi dalam hidup kita sudah digariskan oleh Allah. Firman Allah dalam Al-Quran, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum, kecuali mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Quran Surah Ar-Ra'd ayat 11. Yang ke-8, tanaman yang layu. Tanaman yang layu atau mati hanya menunjukkan kondisi fisik tanaman yang memerlukan perhatian atau perawatan. Islam tidak mengajarkan bahwa tanaman yang layu akan mendatangkan kesialan. Keberuntungan atau kesialan tidak ditentukan oleh tanaman, melainkan oleh usaha dan doa seseorang. Yang ke-9, barang yang diletakkan di sudut gelap. Islam mengajarkan kita untuk menata rumah dengan baik dan menjaga kebersihan serta kecerahan di dalam rumah. Namun tidak ada ajaran dalam Islam yang menyebutkan bahwa barang yang diletakkan di sudut gelap akan membawa kesialan. Yang lebih penting adalah niat dan usaha yang kita lakukan, bukan tempat atau keadaan benda tersebut. Yang ke-10, gambar atau foto yang tertutup debu. Dalam Islam, gambar atau foto tidak dianggap sebagai sesuatu yang dapat membawa kesialan. Namun, Islam mengajarkan agar kita menjaga kebersihan dan merawat benda-benda di rumah. Mengenai gambar atau foto, Islam mengajarkan kita untuk menjaga hal-hal yang lebih penting, seperti niat dan hubungan kita dengan Allah, daripada mengkhawatirkan benda-benda yang ada di rumah. Hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada rupa dan harta kalian, tetapi Dia melihat kepada hati dan amal kalian. Hadis riwayat Muslim. Kita simpulkan, dalam Islam segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan merupakan bagian dari takdirnya. Tidak ada benda apapun yang dapat mempengaruhi nasib kita, baik itu membawa sial atau keberuntungan. Yang terpenting dalam Islam adalah usaha, doa, dan ketundukan kita kepada Allah. Kepercayaan terhadap benda-benda yang membawa sial adalah bagian dari kebiasaan budaya atau kepercayaan yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Islam mengajarkan kita untuk berfokus pada amalan baik, menjaga kebersihan, dan selalu bersyukur kepada Allah.